dipilih dan tidak bisa dipilih ya. Kita nggak bisa milih jadi laki, perempuan, Chinese atau tidak. Tapi insya Allah kita bisa milih mau mati dalam keadaan seperti apa ya. Ya singkat cerita tadi namanya orang Tiongkok zaman dulu ya. Datang ke Indonesia mana ada yang belajar ya nggak? Nggak, bukan yang S1, yang S2. Pilihannya kalau nggak jualan atau nggak yang kurang baik. Ya akhirnya singkat cerita pengen bahagiain mereka, nggak ada ilmunya, nggak tahu caranya, pengen yang secepat mungkin. Akhirnya ya terimalah tawaran untuk berangkat ke sana. Singkat cerita ke Thailand. Ya, untuk pertamanya kerja selama 2 tahun, baru akhirnya resign untuk buka kasino sendiri. Jadi di sana ya udah ya, playing God saya bilangnya, main jadi Tuhan. Karena nentuin hari ini siapa yang menang, hari ini siapa yang kalah, kita yang atur. Ya. Tapi orang tua tahu nggak di Thailand jadi bandar Pada judi? akhirnya tahu. Pada akhirnya tahu, tapi sebelumnya nggak tahu. Gimana responnya ketika akhirnya tahu? Kata Nabi itu ciri dosa 2 ya. 1 membuat gelisah, 2 tidak ingin diketahui orang lain. Maka kalau kita nggak pengen ngasih tahu sesuatu, makanya yang selingkuh, makanya yang para maling di negeri ini nggak ada yang jujur kan? Karena nggak mungkin, alhamdulillah berhasil nyuri uang rakyat 1 miliar, kan nggak mungkin. Kan nggak mungkin diupdate di status, ya nggak? Tapi sebagaimana judulnya dunia, kalau diterima tiap hari itu bosen. Dalam artian kita pakai handphone baru di hari yang pertama kan, menyenangkan. Hari selanjutnya udah biasa, apalagi tahun-tahun selanjutnya. Tapi tetap nggak percaya, pasti masih ada yang happy ending gitu. Akhirnya mampir ke beberapa kasino yang udah ada di sana, cari yang paling sepuh yang udah jalanin minimal di dunia kayak ginian bahkan lebih dari 40 tahun. Ada yang kayak gimana? Oh, yang ini pendirinya kemana? Kan masih di penjara, dikhianatin anak buahnya. Yang ini pendirinya kemana? Ya kan agak gila, anak-anak dan istrinya lari sama laki lain. Jadi si akal yang dibanggakan ini nggak tahu nih mesti ngapain kalau berhenti. Lagi takut-takutnya sama masalah rezeki dan masa depan, masih di kasino. Udah gitu yang lain dengan urusan perjudiannya. Bosen lah, namanya orang bosen lihat handphone, masuk ke YouTube, belum masukin keyword apa-apa, udah ada rekomendasinya. Waktu itu memang kelihatan adalah videonya Agim, cuman beberapa menit. Yang lagi takut masalah rezeki, masuk tonton video ini. Beliau bercerita tentang waktu kita masih janin, udah perlu rezeki, sholat nggak bisa, makan sholat nggak bisa, kerja nggak bisa. Tapi ibu kita makan sate, pecel, jengkol, pete dan segala macam diolah, tubuh ngerti mana yang vitamin, mana yang ampas harus dibuang, dialirin ada yang ke ibunya, ada yang ke si janin. Pertanyaannya, itu janin yang nyari rezeki atau rezeki yang datengin janinnya? Rezeki yang datengin janinnya. Terus kamu udah gede, hey, bisa kerja, bisa sholat, bisa minta, bisa sujud minta pada Tuhanmu, segitu ragunya sama Allah. Si akal yang dibangga-banggakan kayak, ih aslinya saya teh bodoh ya, masa kayak gitu aja nggak kepikiran. Tutup YouTube-nya, pesan tiket, pulang, nyantri.